Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'mah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan semua aktivitas dan amaliah-amaliah Ramadan kita. Semoga apa yang kita lakukan menjadi salah satu wasilah dari hadirnya rahmat, taufik dan hidayah Allah kepada kita semua dan senantiasa menjadi wasilah pula untuk menjadikan iman dan ketakwaan kita meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan umat dan alam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang insan permata nilam yang namanya kita sebut siang dan malam, yang mengeluarkan manusia dari dunia yang kelam menuju cahaya bernama iman dan Islam. Semoga syafaatnya senantiasa tercurah kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Khusus kita yang saat ini sedang bersama-sama melaksanakan ibadah puasa sambil menyaksikan program Saprahan Sahabat Permata berbagi kisah dan teladan. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama membahas sebuah tema terkait dengan pelajaran dari dua ekor Raja Wali. Tema ini kami angkat untuk menggugah kita semua bahwa setiap kita punya potensi, setiap kita punya kemampuan, setiap kita punya peluang untuk menjadi yang terbaik dalam diri kita, untuk menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita, dan menjadi yang terbaik dan lebih baik dari apa yang pernah ada dalam diri kita. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema ini diambil dari sebuah kisah di mana ada suatu hari terdapatlah seorang raja yang mendapatkan hadiah dua ekor anak raja wali dari rekannya. Mendapatkan hadiah tersebut, sang raja merasa sangat senang sekali dan selalu memamerkan anak raja walinya kepada para prajuritnya dan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Lalu dia pun berpikir, akan jauh lebih bagus jika Raja Wali ini dilatih untuk bisa terbang lebih tinggi dan kembali lagi kepadanya di saat dia memanggil Raja Wali tersebut. Untuk mewujudkan cita-citanya tersebut, maka ia memanggil pelatih burung yang tersohor di negerinya, pelatih burung terbaik di negerinya, untuk melatih dua ekor Raja Wali yang ia miliki. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah beberapa bulan pelatih burung ini melatih dua ekor Raja Wali itu, maka ia pun melaporkan kepada sang raja bahwa seekor Raja Wali telah dapat terbang tinggi dan melayang-layang di angkasa. Namun, sangat disayangkan seekornya lagi tidak bisa beranjak dari pohonnya sejak hari pertama latihan. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendengar laporan dan kabar dari pelatih burung tersebut, maka raja pun berupaya untuk memanggil semua ahli hewan dan para tabib sakti yang ia miliki untuk memeriksa Raja Wali kesayangannya yang satu itu yang tidak bisa terbang sampai saat ini. Namun, dari sekian banyak ahli hewan dan tabib sakti yang ia kumpulkan, tidak ada satupun yang berhasil untuk menyembuhkan dan membuat Raja Wali ini untuk terbang. Berbagai upaya, berbagai usaha telah dilakukan oleh sang raja agar Raja Walinya dapat terbang, namun Raja Wali ini tidak kunjung bergerak dari dahannya. Kemudian Raja pun mendapatkan nasihat dari Perdana Menterinya agar ia memanggil orang yang biasa melihat Raja Wali itu di kehidupan alam nyata. Diharapkan orang tersebut mampu menganalisa mengapa Raja Wali tersebut tidak mampu dan tidak mau untuk terbang dan tetap berada pada dahannya. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keesokan harinya
Raja pun mengunjungi Raja Wali ini untuk ditemukan dengan seorang petani yang dianggap seringkali melihat Raja Wali bebas di alamnya. Saat itu, sang raja pun menyerahkan Raja Walinya kepada petani itu untuk dianalisa dan dilatih agar bisa terbang. Beberapa hari kemudian, sang raja pun mengunjungi Raja Wali ini dan betapa kagetnya ketika ia melihat Raja Wali itu sudah mulai terbang, sudah mulai mengarungi angkasa, sudah mulai mengepakkan sayapnya. Maka dengan penuh rasa penasaran, bercampur rasa gembira, sang raja ini bertanya kepada petani itu, apa sebenarnya yang petani itu lakukan sehingga Raja Walinya mau untuk berlatih dan mulai terbang lebih tinggi. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan santai sambil tersenyum, petani tersebut menjawab apa yang menjadi penasaran dari seorang raja yang memiliki Raja Wali tersebut. Petani itu berkata, saya hanya memotong cabang pohon yang selama ini dihinggapi oleh Raja Wali itu, yaitu dahan yang membuatnya ia nyaman dan tidak ingin terbang. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini maka kita dapat mengambil sebuah ibrah dan pelajaran bahwa ternyata kita tidak ubahnya seperti seekor Raja Wali yang tadinya tidak mau terbang, yang belum menemukan, belum menyadari bahwa setiap kita adalah pribadi yang dilahirkan untuk sukses, pribadi yang ditakdirkan untuk bisa terbang tinggi. Namun pada kenyataannya ada yang memegang erat, yaitu ketakutan kita. Kita tidak mau melepaskan ketakutan dan tidak mau beranjak dari posisi nyaman yang ada dalam diri kita. Kadangkala kita terlalu memegang zona kenyamanan hingga kita takut dan tidak mau melepaskannya. Kita takut gagal, kita takut kecewa, kita takut capek, kita takut malu, dan kita takut seterusnya dan seterusnya. Sebab permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata untuk menghilangkan rasa ketakutan, rasa kekhawatiran yang ada dalam diri kita, agar potensi yang ada dalam diri kita menjadi potensi yang mampu diwujudkan dengan takdir yang telah Allah berikan kepada kita, agar kita menjadi pribadi yang sukses, pribadi yang memegang amanah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Dan satu-satunya cara agar kita bisa membumbung tinggi keluar angkasa adalah keluar dari zona aman yang ada saat ini. Tidak ada jalan pintas, hanya ada dua pilihan dalam kehidupan ini, bergantung dahan kenyamanan selama-lamanya atau membumbung tinggi ke angkasa. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan kisah dari dua ekor Raja Wali ini kita dapat mengambil pelajaran berharga dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah khalifah di muka bumi yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini, untuk menjadi seseorang yang sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat. Semoga amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita mampu kita jalankan dengan cara segera beralih dari zona aman yang ada dalam diri kita. Segera kita putuskan dahan kenyamanan yang menyebabkan potensi kita menjadi tidak tersalurkan dengan maksimal, dan potensi yang ada dalam diri kita haruslah menjadi potensi yang mengarahkan kita kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, melimpahkan
kekuatan pada kita untuk menjadi pribadi yang sukses dunia akhirat dalam mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi ini. Khairul kalam, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di program Saprahan berikutnya. Sahabat Permata, berbagi kisah dan teladan.